Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman dengan C# pada video yang ke-28. Masih tentang Object Oriented Programming. Jadi materi terakhir dari dasar pemrograman dengan C# adalah ini video yang ke-28 tentang method overloading. Jadi ini materi terakhir. Silakan dipahami kembali sebelum kita lanjutkan ke pemrogramannya. Jadi dasarnya hanya sampai di sini saja. Semoga dipahami. Ketika masuk ke program berikutnya, kita bisa lebih mudah karena pemrograman itu konsepnya hanya seperti ini, hanya sampai di video 28 saja. Berikutnya tentang penggunaan dari program. Kita ke VS Code untuk menyelesaikan materi yang terakhir. Kita ke VS Code-nya, kemudian seperti biasa kita siapkan foldernya yaitu V28, kita enter. Kemudian kita akan masuk ke dalam video 28. Jadi kita masuk ke foldernya cd v28, siapkan projectnya .NET new console. Kemudian kita tunggu untuk persiapan projectnya selesai. Sudah selesai, dalam folder v28 kita buat file untuk kelasnya v28.js seperti ini. Kemudian kita siapkan namespace-nya. Di sini kita akan siapkan v28. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah kelas, kita beri nama rumus. Di dalam rumus ini kita akan buat sebuah publik, kemudian kita isi integer persegi. Jadi kita buat metode integer persegi. Yang pertama ini kita isi dengan s, kemudian kita isi dengan return s kali s seperti ini. Jadi untuk persegi bujur sangkar itu s kali s, sisi kali sisi. Kemudian kita buat lagi satu lagi publik integer masih persegi, kemudian ini kita isi dengan p, kemudian koma integer l seperti ini. Jadi kita punya dua metode dengan nama yang sama, p kemudian kali l. Jadi ini ada dua metode namanya sama tapi beda parameter. Satu parameternya cuma s, kemudian satunya lagi ada p sama l, kemudian returnnya ini p kali l, kalau ini s kali s. Nah, ini disebut dengan overloading. Jadi ini nanti masing-masing bisa menggantikan. Kita Ctrl S, kita akan coba langsung di dalam program.js. Ini akan kita hapus. Kemudian seperti biasa kita gunakan using, kemudian V28. Kemudian di dalam sini kita akan buat objek yang bernama rumus. Kemudian new menggunakan kelas rumus. Jadi kita mempunyai sebuah objek yang bernama rumus. Kemudian di dalam sini kita akan buat console.write line. Ini kita akan panggil, yang pertama adalah kita akan memanggil yaitu persegi yang pertama ini untuk menghitung bujur sangkar. Jadi bujur sangkar kita panggil objeknya yang bernama rumus.persegi. Nah, ini kita isi dengan 5. Kemudian berikutnya lagi kita buat lagi supaya jelas console.writeLine. Sekarang kita akan buat rumus.persegi. Yang ini kita masukkan dua nilai. Jadi 3 dan 4, yang ini isinya 5. Kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan, kita akan lihat hasilnya. Kita akan tunggu di sini. Nah, ini 25 dan 12. Jadi kita ulangi lagi. Yang pertama ini adalah 25. Jadi 25 itu dari 5 kali 5. Jadi yang pertama yang dijalankan adalah metode ini, kemudian yang kedua yang dijalankan adalah metode ini. Jadi ini disebut dengan overloading, karena overloading itu maksudnya dia punya nama yang sama, cuma fungsi yang berbeda. Jadi ini penggunaan dari
OOP, Object Oriented ini bisa menggunakan metode overloading. Overloading jadi ini, mengoverload ini, jadi menggantikan. Jadi yang pertama dulu dia panggil sesuai dengan parameternya, ini kan punya satu parameter S saja. Nah, berarti yang akan dipanggil adalah yang ini. Kemudian berikutnya, metode berikutnya dia punya dua parameter yaitu P dan L. Maka kemudian yang P dan L ini diambil oleh ini, dijalankan oleh metode persegi ini yang ada di dalam sini. Jadi ciri metode overloading itu namanya sama. Nah, namanya sama, ini sama-sama persegi. Bedanya di parameter, ini satu parameter dan ini punya dua parameter. Jadi dengan menggunakan nama metode yang sama, kita bisa menggunakan untuk fungsi yang berbeda dengan parameter yang berbeda. Nah, itu dengan metode overloading. Ini salah satu kelebihan menggunakan Object Oriented Programming. Nah, tugas untuk materi yang terakhir, sekali lagi ini materi yang terakhir, silakan materi yang sebelumnya ini dipelajari semua, supaya nanti ketika masuk, supaya pas masuk ke dalam pemrograman itu lebih mudah. Jadi ini untuk dasar-dasar pemrograman itu untuk semua bahasa seperti ini. Kemudian nanti kalau ada salah-salah itu biasanya salahnya di penulisan. Jadi di penulisan sesuai dengan sintaks dari bahasa pemrograman, kalau logikanya hanya sampai video ya 28 ini. Nah, berikut ini adalah tugas dari video yang ke-28, yaitu jelaskan fungsi dari overloading. Fungsi overloading adalah kita bisa membuat metode dengan nama yang sama untuk menggantikan metode yang sebelumnya. Jadi misalnya punya dua metode, satu metode sudah dipanggil, kemudian metode yang kedua dipanggil, maka metode yang pertama itu di overload sama metode yang kedua. Jadi nanti digantikan. Jadi seperti yang sudah dicontohkan. Kemudian berikutnya buat program menggunakan overloading. Saya akan buatkan contoh dari program yang tadi. Saya akan coba sederhanakan. Ini adalah rumus yang sudah kita buat di awal yang kita pelajari, sama persegi untuk S, kemudian ini persegi untuk P dan L. Berikutnya di dalam program CS ini, nah ini saya tambah-tambahkan. Rumus ini kita buat objek yang bernama rumus dari kelas rumus. Kemudian ini tampilan rumus fitur sangka untuk tulisan, masukkan sisi. Kemudian S ini di sini untuk variabel S kita ambil setelah dimasukkan. Ketika memasukkan sisi, simpan di variabel S. Kemudian ini tampilan ruas fitur sangkar S adalah, nah sini adalah rumus persegi ini memanggil metode persegi yang ada di dalam sini. Karena dia yang digunakan satu parameter. Berikutnya yang kedua, ini dikasih tampilan garis rumus persegi panjang, kemudian masukkan P, kemudian simpan variabel P, masukkan L, simpan variabel L, kemudian console write untuk tampilan, kemudian untuk fungsinya dipanggil dalam sini. Metodenya menggunakan objek rumus persegi P dan L, menggunakan dua parameter, berarti dia akan menggunakan yang ini. Ini metode yang mengoverload. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah jalan. Kita masukkan S-nya misalnya 5. Kita enter, luas bujur sangkar dengan S5 adalah 25. Berarti dia menjalankan yang ini, luas bujur sangkar sampai ini titik-titik, kemudian bawahnya rumus persegi panjang. Jadi rumus persegi panjang di bawah sini, ini masukkan P, P-nya misalnya saya isi dengan 2, kemudian L, L-nya 3, maka yang ini jalankan ini. P2 dan L3 adalah 6. 6-nya ini hasil dari menjalankan ini. Jadi metode yang overloading ini. Nah, itu saja materi tentang metode overloading, dan sekali lagi ini materi yang terakhir. Jangan lupa dipelajari semua materi ini. Kalau tidak bisa diulang-ulang. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya yang di Google Docs ini diselesaikan sampai video yang ke-28. Nah, supaya guru kalian tahu kalau kalian sudah mengerjakan tugas ini dan sudah belajar tentang dasar pemrograman. Kemudian yang di sini ada sampai V28 ini jangan lupa semua diupload ke GitHub masing-masing sebagai dokumentasi pembelajarannya. Kemudian yang terakhir adalah berlatih untuk pembuatan program. Jadi konsepnya hanya sampai di video 28 saja. Berikutnya adalah tinggal implementasi atau tahap berikutnya dari belajar pemrograman. Jadi kalau Anda menguasai ini, bisa jadi lebih mudah untuk belajar bahasa yang lain, karena yang lain hampir sama, bisa ke Python, bisa ke Java, kemudian bisa ke
PHP atau JavaScript hampir sama, jadi semua materinya sampai di sini saja. Nah, itu saja materi yang terakhir dari cara pemrograman menggunakan C#. Kita akan lanjut di materi yang lain dari video di smkrafi.com. Terima kasih.